itu dalam hal ini kita tidak melihat dari sisi realitanya, tapi kan itu barangkali berhubungannya tuh juga sama kepentingan kan ya. Jalan tersingkatnya gitu loh, lewatnya gitu loh Mbak. Bahkan kalau lihat ke berita yang terlebih dahulu, 2015 kita termasuk penyumbang sampah plastik kedua terbanyak di dunia. Jadi itu Kak, menurut memang itu kan Mbak, dampak kita melihat sisi positif atau negatif itu kan berdasarkan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai konflik logistik dan plastik, efek dari geopolitik Timur Tengah terhadap industri kemasan pangan. Perkenalkan, saya Nisa dan sudah bersama saya narasumber kita, Bu Yaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu, seperti yang kita ketahui, sekarang sedang marak-maraknya berita tentang gejolak di Timur Tengah. Menurut Ibu, apakah yang sebenarnya terjadi? Oke. Ketika kita membahas mengenai situasi gejolak dunia ya, yang akan kita pahami terlebih dahulu itu situasi kan. Ketika ada situasi itu terjadi, berarti yang menjadi fokus kita itu bagaimana kesiapan kita, gitu loh Mbak. Jadi kayak ini deh, misal contoh, hari ini panas ya Mbak, situasinya panas. Tapi apakah kita bisa prediksi apakah nanti memang akan terus panas atau mungkin akan tiba-tiba turun hujan tanpa ada tanda-tanda gitu kan, tiba-tiba beberapa hari ini gitu kan ya Mbak. Nah, ketika itu dalam hal konflik ya terjadi, maka kesiapan kita itu seperti apa? Karena apa kesiapan? Karena ini kan berhubungan dengan dunia gejolak ya. Apakah kita harus mempersiapkan ekonomi, ketahanan ekonomi dan lain juga sebagainya. Karena apa? Ketika itu baru diberitakan aja itu kan sudah memberikan efek yang bisa dikatakan ya ketakutan gitu kan Mbak. Jadi juga di lain sisi juga beberapa negara itu kan udah mengupayakan dialog bersama, jadi tidak ada terjadi yang secara berkelanjutan gitu kan, gitu Mbak. Baik sekali Bu. Jadi konflik ini datangnya secara tiba-tiba dan kita nggak tahu apakah itu akan datangnya kapan dan seperti apa. Jadi untuk konflik tersebut ada satu hal yang menarik perhatian dunia, yaitu penutupan Selat Hormuz di Iran. Dan itu menjadi polemik tersendiri untuk ekonomi dunia, Ibu. Menurut Ibu bagaimana tentang hal tersebut? Oke, ketika kita mengambil selat ya, salah satu selat gitu kan. Ternyata ada salah satu selat nih di dunia yang ternyata ditutup karena ada efek peperangan gitu kan. Nah, perlu diketahui juga bahwa ketika ada gejolak nih ya, berarti yang kita lihat itu dalam hal ini kita tidak melihat dari sisi realitanya. Mbak dan juga teman-temannya lain juga pasti pada tahu tuh kayak udah berita pro dan kontra sesuatu hal gejolak itu tuh terjadinya tuh seperti apa. Tapi kan itu barangkali berhubungannya tuh juga sama kepentingan kan ya. Kepentingannya contoh gini, barangkali kayak mbaknya itu punya rumah terus tiba-tiba punya pagar gitu kan. Lah kok tiba-tiba pagarnya diambil atau ditutup gitu kan, kok rumahnya ditutup sama gitu kan. Nah jadi kan adanya kepentingan. Nah kalau dalam konteks yang pertanyaan mbak tadi itu karena salah satu selat itu menjadi titik sentral lalu lintasnya perdagangan gitu. Jadi karena jalan tersingkatnya gitu loh, lewatnya gitu loh Mbak. Jadi kan karena penutupan itu akhirnya berimbas pada harga minyak dunia Ibu, karena distribusinya yang terganggu. Dan mungkin pada bingung jalurnya, mungkin sekarang pada bingung tentang harga minyak yang naik dengan harga plastik, apa hubungannya? Apa ya? Kan yang terjadi itu kan yang negara di mana gitu kan, yang memang notabene itu kan jauh dari Indonesia.
kok Indonesia bisa kena gitu kan Mbak. Terus juga kan ya apa ya, yang jadi problemnya itu kan bukan plastik, kok plastik gitu kan yang terdampak gitu. Nah jadi kan kalau plastik itu mungkin kita pahami dulu bahan baku plastiknya itu loh Mbak. Bahan baku plastiknya itu kan yang dari nafta gitu kan ya. Nafta itu kan biji plastik yang produksinya itu tuh dari minyak. Bahannya dari minyak. Apa namanya, jalur untuk sampai ke negara itu kan juga membutuhkan proses distribusinya itu kan juga menggunakan apa namanya, melalui yang bisa dikatakan lagi bergejolak saat ini kan. Jadi ketika harga minyak itu naik, maka otomatis kan biaya produksinya ikut naik. Ya mungkin kayaknya kan udah masuk ya di berita ya Mbak. Ya, apalagi teman-teman kan bilang, ibu harganya naik ya karena plastiknya naik. Dari kan kayak itu udah beda. Itu kayaknya udah berlaku dari ya habis lebaran ya. Ya. Dari yang 20.000 jadi 43.000. Sekarang bahkan sampai 100% ya kan? Iya, 100% ya Mbak. Ya karena itu tadi, karena bahan pembuatannya itu dari nafta, yang taunya nafta itu tuh dari minyak. Ya sekarang sedang lagi berbicara itu minyak, ya itu dampaknya ke sana. Karena kan kok yang biasanya bisa lewat terus kan nggak bisa gitu. Dan untuk harga plastik di Indonesia sendiri, Bu, sekarang kan ada geger orang yang mau jualan, akhirnya semua harga makanan dan minumannya naik semua. Apakah kalau misalnya kondisi ini terus berlangsung, apakah ada penyelesaiannya atau bagaimana? Apa nih? Pakai plastik terus atau Ya, enggak? apakah plastik terus tetap nekat dengan harga yang tinggi atau akan ada perubahan signifikan? Oke, itu pertanyaan tuh menarik banget ya. Ini harga plastik naik ya. Apakah saya harus mempertahankan penggunaan plastik dalam produksi bisnis saya, atau mungkin bagaimana ya? Itu yang menjadi suatu nilai positifnya saya katakan, karena ya ini juga peran mahasiswi ya, terutama mahasiswa-mahasiswi Febi apalagi kan ya Mbak. Jadi bagaimana menciptakan inovasi, tentunya kan kayak inovasi itu, oh ternyata ketika udah ada tanda-tandanya, tadi kan di awal kan udah dibilangin kan situasi itu kan mempersiapkan. Berarti ketika udah ada tanda harga plastik naik, itu sudah menjadi alarm deh Mbak, alarm untuk kita berinovasi salah satunya. Berarti kan apakah harus silakan tetap menggunakan plastik, tapi ada dampak. Yang pertama itu dampaknya itu mungkin bahkan bisa dikatakan itu akan ada pengurangan keuntungan ya, karena kan harus plastiknya itu kan biayanya lebih besar daripada lapanya. Apakah mungkin nanti produknya itu tuh ambil untungnya semakin sedikit, atau mungkin bahkan rugi kan? Gitu Mbak. Ataukah mungkin beralih? Nah ini lebih bagus lagi, karena kan juga kayak udah menggalakkan ya. Yang kita tahu itu kan bahwa sampah plastik itu kan memang berdampak sama lingkungan, kan mengurainya itu kan butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi mungkin bakal banyak yang beralih pada penggunaan wadah sendiri seperti tumbler atau wadah makan sendiri gitu ya. Atau mungkin pada ke sektor yang lain seperti penggunaan kertas atau bahan yang lain yang bisa terolah lagi. Oke, iya, bisa gitu sih Mbak, bisa beralih, karena kan nggak mungkin tiba-tiba jualan bakso ya. Beli bakso bawa mangkok sendiri. Gimana coba? Gitu kan? Berarti kan kemungkinan kalau memang satu pedagang itu saya nggak bisa, saya harus pakai plastik. Berarti ada dua opsi. Pertama itu dia mengurangi mengurangi jumlah baksonya, atau mengurangi bentuk besaran baksonya gitu kan, kalau nggak bertahan. Karena kan sebagian orang menganggap penggunaan plastik itu kan kayak lebih mudah gitu kan ya Mbak. Lebih parah lagi kan kalau ada orang beli bakso satu kan bungkus plastiknya kan double gitu kan. Jadi kan kayak gitu Mbak. Atau kalau mungkin mau beralih ya gitu. Tapi berarti ini juga tantangan juga kan bagi sebagian orang, apalagi kaum Gen Z ya. Gen Z, Gen Alpha, milenial gitu. Apalagi sekarang masih tergantung sama bungkus plastik kan.
karena itu tadi loh, kayak pertanyaan pertama deh, jadi gimana? Jadi kita itu udah pada titik ketika ada suatu fenomena kita udah siap. Oh ternyata sudah siap bahwa kita harus alarm untuk tidak memiliki kecondongan, ketergantungan pada negara impor. Otomatis berarti merubah perilaku kita atau bahkan bisa membantu di sektor lingkungan juga. Itu benar banget loh Mbak. Berarti kayak bisa ketika terjadi transformasi penggunaan yang tadinya plastik terus beralih, apakah itu dalam bentuk apa namanya kayak tote bag kalau belanja gitu kan, terus juga kayak bungkus makanan yang kayak bahan kertas karton gitu ya Mbak. Itu kan udah diurai, itu kan lebih baik kalau misalnya kita bandingkan dengan plastik yang memang penyumbang apa ya, penyumbang Sampah terbesar gitu kan. Bahkan kalau lihat ke berita yang terlebih dahulu 2015 kita termasuk penyumbang sampah plastik kedua terbanyak di dunia. Jadi itu Kak, menurut apa ya, memang itu kan Mbak, dampak. Kita melihat sisi positif atau negatif itu kan berdasarkan pilihan. Apakah itu negatif kalau dilihat dari sisinya misalnya itu ternyata penggunaan ini berdampaknya itu ke lingkungan. Positif itu ketika kita menggunakannya ternyata mempermudah. Tapi kalau kita lihat dari sisi lingkungan itu negatif. Tapi kalau dari apa namanya tentang penggalakan semua tentang green itu kan memang sangat berpotensial dan menjadi gerbang pembuka kita bahwa waktunya udah beralih dari plastik ke yang tidak plastik. Untuk perbaikan di bidang lingkungan juga, untuk apa penghematan sumber daya juga bisa. Penghematan sumber daya dan juga menjadi tanda sinyal gitu ya, sinyal bahwa kayaknya memang kita itu harus beralih deh, tidak memiliki ketergantungan dengan plastik dan juga kayak tidak memiliki ketergantungan sama impor. Terus jadi bagaimana sih Indonesia itu harus menggali, Indonesia tuh kaya loh Mbak, sumber dayanya tuh kaya banget kan. Jadi kayak mana mencari apa namanya penggantinya tuh, pembuatnya gimana, itu kan butuh inovasi. Dan memang kayaknya ya golongan Mbak mahasiswa itu kan bisa gerak cepat tuh inovasinya itu seperti apa. Kayak misalnya kan banyak kayak pemuda-pemuda Indonesia tuh yang punya kompeten tapi kurangnya fokus kepada dari pemerintah untuk mengembangkannya. Jadi itu jadi lapangan awal, pembuka awal untuk generasi kita tampil gitu kan. Jadi kayak pemerintah itu udah bisa buka ruang untuk warga masyarakatnya itu yang udah memiliki, saya memiliki ide gini, pembuatannya tuh kayak ini yang memang berdampak pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan gitu kan. Terus juga kayak memang udah mulai meliterasi kan ya dampaknya itu seperti apa gitu. Tapi ya memang lagi-lagi ada butuh, karena itu sifatnya transisi ya Mbak ya, butuh pendekatan, butuh waktu, proses kan ya Mbak. Jadi kayak ini tuh ada keuntungannya adalah juga kekurangannya dengan adanya inflasi besar-besaran di sektor minyak bumi dan plastik. Mungkin bakal banyak perubahan yang akan terjadi di sektor lingkungan juga karena harga plastik yang tidak memungkinkan bahkan 100% dari harga awalnya kan. Tapi mbaknya kalau belanja itu kan memang udah beralih ya. Kalau belanja itu yang kayak bawa kantong sendiri gitu kan. Apalagi beberapa orang juga udah bawa tumbler sendiri buat beli minuman gitu. Tapi memang yang menjadi poin penting itu kan gejolak itu tuh kan jadi tidak serta-merta membuat kita itu tuh langsung yang kayak panik gitu kan, panik buying, terus juga kayak udah ketakutan gitu kan. Walaupun memang ada lah sisi ketakutan itu, tapi juga bagaimana kita udah mencoba untuk tadi berinovasi dan juga menggali kekayaan alam apa sih yang bisa kita potensikan, itu inovasi masyarakat kaum muda itu yang seperti apa gitu. Jadi tidak menciptakan kepanikan dan sisi negatif seutuhnya tuh enggak. Masih banyak hal lagi yang kita bisa ambil hikmahnya kan. Jadi kayak perekonomian Indonesia bakal terganggu, tapi juga ada keuntungan bagi lingkungan. Jadi bagaimana sih Indonesia buat ngadepin ini? Ekonomi Indonesia akan terganggu, iya. Karena pertanyaan itu menarik ya.
ini plastik loh. Tadi kita udah ngeliat ya sisinya itu, oh ternyata ada baik, tapi kok gimana ya kalau dampaknya ke ekonomi? Karena kan yang pasti itu kan harga naik, kita aja shock ya. Kok naik ya? Kok harganya naik yang sebelumnya gitu ya? Iya. Produk minuman dingin gitu kan, yang harganya itu yang kita udah tahu berapa terus tiba naik ya Pak karena harganya naik gitu kan. Berarti itu kan memberikan dampak ekonomi bahwa bagaimana pemerintah itu berusaha untuk mempertahankan daya beli. Daya beli itu dulu Mbak. Karena apa ya, ini loh yang penting itu mempertahankan daya beli. Jadi tadi kayak apakah pilihannya itu mengurangi atau menaikkan, mengurangi bobot apa namanya produknya yang darinya tadi segini gitu ya, mungkin mengecil gitu loh, atau mungkin untungnya itu nambah semakin dikit gitu, kebijakannya tuh mulai hadir gitu, apa namanya perluasan tentang pemahaman tentang pengganti plastik seperti apa, dan juga karena ini berhubungan dengan ekonomi, dan karena plastik ini kan bukan sembarang plastik yang kita tidak bisa anggap ini hal yang remeh-temeh ya. Kan nggak bisa Mbak pakai mangkok. Mas saya mau beli somai ya, ini mangkok saya. Iya, dan nggak di setiap tempat juga kita bisa bawa wadah kita. Pergi somai, terus beli somai gitu kan. Kan masih ada media plastik gitu kan. Nah, gitu Mbak. Baik sekali Bu, terima kasih banyak atas wawasan baru untuk kita semua tentunya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa membawa wawasan baru, dan ternyata polemik yang besar di dunia saat ini punya dampak untuk kita sehari-harinya juga kan Bu? Dampaknya sampai kejadiannya itu di mana, tapi kok sampai ke dapur ya Indonesia, terus merujuk lagi kok ke dapur gitu. Saking banyaknya polemik-polemik itu terjadi dan imbasnya juga pada kita juga. Walaupun kita nggak ada di tempat sana, tetap aja kita dapat imbasnya. Kesentil dikit ya Mbak. Sedikit impor. Mungkin akan banyak impor yang akan berkurang. Indonesia tuh ada sih memang kayak menjadi kayak produk selain nafta tadi ya, kayak produk apa itu namanya, mungkin penambahan dalam bentuk naftanya dikurangi, tapi memang kayak nggak bening lagi gitu kan, yang jadinya naftanya itu harus 100% terus kan berkurang 80%. Jadi kayak memang langkah jangka pendeknya itu kan harus apa ya, harus mencari pemasok lain. Karena kan mayoritas pemasoknya itu kan dari Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu negara minyak gitu kan. Yeah. Nah, pemasok salah satunya kan pemasoknya Timur Tengah, terus harus mengganti itu upaya jangka pendek. Siapa ya penggantinya? Jangka menengahnya itu bahan penggantinya apa? Jangka panjangnya ini harus diinovasikan. Itu menurut saya sih kalau untuk upayanya gitu. Ini bakal banyak upaya baru, keputusan baru yang akan diambil pemerintah tentunya Bu ya. Tentu. Oke. Terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan kepada kita semua. Semoga bincang-bincang kita bisa menambah wawasan kita semua, dan isu global yang kita ketahui walaupun kita tidak ada di sana bisa berimbas langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari saya, Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.